Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman dalam Islam, nikmat kesehatan di dalam kehidupan, nikmat kesempatan yang kita gunakan untuk beribadah. Kesemuanya itulah yang seharusnya membasahi lisan-lisan kita untuk senantiasa memuji dan bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedatangan kita di masjid ini jamaah sekalian, salah satu tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Datangnya kita di masjid ini bukan karena kita kuat, sehat dan lain sebagainya, tapi ini adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala, inayah dan taufiknya. Sekiranya karena kita kuat, kita sehat, banyak orang yang lebih sehat daripada kita, lebih kuat daripada kita, tapi tidak mampu melangkahkan kakinya ke masjid. Kemudian salawat tering salam atas junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kita juga kepada seluruh keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'in, dan sampai kepada kita umatnya yang senantiasa istiqamah hidup di atas sunnah-sunnahnya. Semoga insyaAllah kelak kita semuanya akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ikhwal muslimin, jamaah subuh yang insyaAllah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita patut bersyukur karena kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Sebagaimana yang selalu saya sampaikan bahwa kehidupan ini adalah aktivitas yang selalu kita lakukan berulang-ulang, terus berulang sampai kita meninggalkan dunia ini. Demikian juga hanya bulan Ramadan jamaah sekalian. Barangkali yang sudah berusia 80 tahun, berarti kurang lebih lagi 80 tahun dia telah melaksanakan, ya, atau terlibat dalam bulan suci Ramadan. 70 tahun ke atas, 60 dan seterusnya. Artinya apa? Ketika segala sesuatu itu kita telah lakukan berulang-ulang jamaah sekalian, artinya kita ini sebenarnya sudah profesional dalam bulan puasa ini, sudah ahli di dalam bulan puasa ini. Seharusnya minimal sekali kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di dalam bulan puasa ini. Kenapa? Karena sudah berpengalaman jamaah sekalian, yang sudah berpengalaman, sudah banyak hal yang disampaikan para da'i kita di atas mimbar ini. Pertanyaannya, apakah puasa kita jamaah sekalian masih sama puasa kita di waktu masih kecil? Ya, hanya menahan lapar dan haus. Tapi ketika disinggung, mudah sekali marah, mudah sekali merasa terhina, mudah sekali mengeluh, tidak sabaran dalam menghadapi segala keadaan yang Allah ujikan kepadanya. Sebagaimana yang disampaikan kemarin oleh Ustaz Syamsul, bahwa salah satu amal yang tidak ditimbang itu adalah sabar, ya. Ini sabar ini kalau kita lihat di Asmaul Husna itu dia terakhir ditulis, ya.
Luar biasa ini kalau kita mampu meniru nilai-nilai kesabaran ini. Sabarnya kita ini dalam bulan puasa, sabar ya dalam menaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sabar ya, sabar dalam ketaatan. Terkadang kita biasa mengatakan ya, sabar itu ada batasnya. Padahal di dalam nilai sabar itu sendiri tidak ada batasnya pahalanya. Namanya as-sabiruna bighairi hisab. Jadi jangan pernah kita membatas-batasi nilai sabar itu dengan batasan-batasan menurut ya kita punya persepsi. Hari ini kita baru tahu ilmunya sabar, tak belum menyipati nilai sabar itu sendiri. Oleh itu jemaah sekalian, sebagai bentuk saling ingat mengingatkan, nasihat menasihati, mari kita kembali ya mengukur, menilai ya nilai-nilai puasa yang kita kerjakan selama ini. Kalau puasa-puasa yang kita lakoni selama ini sama hanya dengan sewaktu kita masih kecil jemaah sekalian, itu perlu kita ya banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh jemaah sekalian, puasa yang kita hadapi ini tergantung persiapan kita jemaah sekalian. Olehnya itu, mengapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, walaupun hadis ini dikatakan dhaif, yang barang siapa yang bergembira atas kedatangan bulan suci Ramadan, maka haram jasadnya bagi api neraka. Ada beberapa golongan orang-orang yang memasuki bulan suci Ramadan itu dengan kegembiraan ya, para pedagang gembira, wah banyak lagi pembeli ini, bulan panen. Kegembiraannya para pedagang di bulan suci Ramadan. Sehingga kalau dia lalai dalam kegembiraan ini, hanya dagangannya yang diurus, maka dia lupalah atau lalai di dalam mengisi waktu-waktunya di dalam bulan suci Ramadan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kegembiraannya ahli ibadah dalam menghadapi atau menyambut bulan suci Ramadan, karena dia melihat bulan suci Ramadan ini amalan berlipat ganda ya. Amalan berlipat ganda. Dengan amalan berlipat ganda ini dan di dalamnya ada Lailatul Qadar, dengan inilah Nabi Musa cemburu kepada umat ini, umat akhir zaman ini. Kenapa bukan umatku yang diberikan? Ya. Kenapa umatnya ya umat akhir zaman diberikan Lailatul Qadar ini? Diberikan penjelasan oleh Allah bahwa umur umatmu kamu panjang-panjang. Ya, sedangkan nabinya saja daripada umat ini, Nabi Muhammad SAW umurnya hanya 63 tahun. Maka dia diberi keutamaan ya, nilai pahala yang berlipat ganda. Ya, itulah ahli ibadah melihat bulan suci Ramadan ini adalah bagaimana dia mengumpulkan pundi-pundi amal di dalam kehidupan ini, di dalam ibadah-ibadah mereka. Jadi jamaah sekalian, jangan pernah kita meremehkan nilai sunnah di dalam bulan suci Ramadan, karena semua sunnah bernilai wajib pahalanya ya. Barangkali di waktu-waktu muda kita dulu ya banyak salat yang bolong-bolong, waktu inilah kita harus tutupnya. Di dalam bulan suci Ramadan inilah kita harus betul-betul meningkatkan, berusaha menutupi bolong-bolongnya ya, masa-masa jahiliyah kita waktu kita masih muda ya. Karena sedikit sekali di antara manusia yang tidak lepas daripada kemaksiatan di masa mudanya. Sedikit sekali anak muda yang salat lima waktunya tegak di masa mudanya. Olehnya itu di hari tua kita ini ya, berusaha kita semaksimal mungkin ya, mengisi bulan suci Ramadan ini dengan amal-amal ya, yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sekali lagi, jangan remehkan sunnah ya. Ketika kita meremehkan sunnah, sama dengan meremehkan Nabi Allah Muhammad SAW. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian
Golongan yang ketiga adalah ahlullah, yang melihat bulan suci Ramadan ini sebuah yang betul-betul sebagai anugerah besar daripada Allah Subhanahu wa taala, tamu agung yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ya. Sehingga dia betul-betul menjaga, ya, atau meladeni atau menjamu betul-betul, ya, bulan suci Ramadan ini hanya mengharap agar Allah Subhanahu wa taala ridha kepadanya. Dia tidak pernah lagi berhitung dengan pahala-pahala, tapi bagaimana caranya dia menggembirakan Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah pun gembira kepadanya. Sehingga tidak ada satu pun waktu di dalam bulan suci Ramadan ini terkecuali pasti ada zikrullah. Tidak ada lepas daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia tidak pernah lagi mengikuti keinginan hawa nafsunya sekalipun dalam bentuk amal ibadah. Karena terkadang kita ini juga dalam beramal ibadah bernafsu jamaah sekalian, ya, bernafsu banyak rakaatnya sehingga khusyuknya kita, khudunya dan hadirnya kita punya hati lepas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu jamaah sekalian, sebagaimana disampaikan kemarin subuh, ya, bahwa puasa ini adalah puasa, nilainya adalah rahasia karena Allah sendiri yang membalasnya. Ya. Sebagaimana tubuh kita punya jasmani, punya juga rohani, punya jasad yang kasar, yang halus juga, demikian juga puasa. Karena betul-betul nilai puasa ini jamaah sekalian menciptakan hubungan yang rahasia kita dengan Rabb kita. Itulah yang mau dicari, hubungan itu jamaah sekalian. Hubungan rahasia inilah kenapa Allah sendiri yang membalasnya. Kenapa tidak ditentukan memang itu bahwa nilainya puasa sekian, Allah sendiri yang membalasnya katanya. Nah, inilah PR kita semua, mencari nilai-nilai rahasia yang terkandung dalam bulan puasa itu, sehingga, ya, kita betul-betul memahami, ya, hakikat daripada puasa itu sendiri, ya. Mengapa sampai di ujungnya juga Allah jadikan, ya, takwa kepada para hamba-hambanya yang berhasil melaksanakan bulan puasa dengan baik. Kalau kita melihat jamaah sekalian bunga rampai daripada rukun Islam ini, puasa ini berada pada tingkat keempat. Ya. Karena kenapa? Di dalam puasa ini sudah ada semua nilai-nilai yang, ya, rukun Islam yang ketiga ini, ya, syahadat, salat, sedekah, ya, zakat. Sehingga dengan akumulasi ketiganya ini, ya, dia akan melahirkan nilai takwa jamaah sekalian, ya, hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita kepada sesama manusia. Inilah takwa jamaah sekalian yang selalu kita pelihara, terutama bagi orang yang mau naik tanah suci, ya. Inilah yang dijadikan bekal, ya, bukan, ya, pundi-pundi rupiah yang kita jadikan bekal. Itu bekal tubuh, bekal jasmani itu. Tapi bekal rohani inilah takwa yang kita gunakan. Wala rafsa wala fusuka wala jidala fil hajj. Inilah yang dijaga. Nilai takwa ini jangan sampai kita melaksanakan, ya, melanggar dengan melaksanakan nilai pusuk dalam kita berhaji. Karena sungguh ketika kita dalam mendapatkan takwa jamaah sekalian, sempurna kita sebagai manusia. Kita akan menjadi manusia, jadi insan kamil, manusia sempurna. Kesempurnaannya itu kita ke tanah suci adalah sebagai bentuk akumulasi, istilahnya wisudanya. Karena dikatakan itu al-hajju arafatun, haji itu di Arafah. Kenapa? Haji itu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang sudah haji tidak kenal Tuhannya, itu belum, ya, cuma melaksanakan syariat-syariat agama, tapi sesungguhnya dia belum haji. Karena al-hajju arafatun, haji itu di Arafah. Kenapa di Arafah? Ya, artinya Arafah itu ada pengenalan. Kita kenal Allah dengan baik. Kita sadar kita ini hanya hamba,
Segala predikat-predikat yang melekat pada diri kita itu ya mas sekalian, itu hanya titipan. Tidak ada satu pun di antara kalian, di antara kita ini yang bisa mengatakan saya lebih baik daripada dia. Tidak ada, kecuali siapa yang Allah telah tentukan siapa yang lebih mulia. Dan kemuliaan itu ukurannya, tolok ukurnya adalah takwa. Inna akramakum innallaha yatqakum. Maka berlomba-lombalah kita jemaah sekalian di dalam bulan puasa ini agar sertifikat takwa kita dapatkan dengan nilai kalau penuh kumulaw, ya, nilai yang terbaik, sehingga kita mampu berbangga kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-karunia yang Allah berikan kita di bulan suci Ramadan ini. Hadirin dan hadirat jemaah subuh yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, jadi inti daripada puasa bagaimana kita mengendalikan segala keinginan-keinginan kita, ya, karena ketahuilah menu utama hawa nafsu itu adalah keinginan, ya. Tapi sangat ironi jamaah sekalian, karena kebanyakan daripada manusia itu sendiri masih mempertuhankan hawa nafsunya dengan mengikuti segala keinginan-keinginannya yang bukan merupakan kebutuhannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala bentuk keinginan-keinginan rendah hawa nafsu kita, sehingga betul-betul di bulan suci Ramadan ini kita dapat mengendalikan hawa nafsu kita. Kita tidak balas dendam ketika kita berbuka puasa, kita tidak memindahkan jadwal makan kita di siang hari menjadi malam hari, bahkan lebih lagi. Karena kenapa? Kita tidak mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Ya, katakanlah kalau kita masih mau tambah, kita belajar. Ketika masih mau, saya sudah tidak mau, ya. Dilatih di dalam buka puasa. Kalau kita masih mau, berhenti sebagai bentuk salah satu mengendalikan keinginan hawa nafsu kita, ya, berhenti. Karena kapan keinginan itu masih diikuti, maka kita pasti sudah tidak, nikmat yang seharusnya masih mau tambah itu sudah hilang, ya. Demikian yang sempat saya sampaikan. Kalau ada benarnya, kemudian itu datanya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salahnya, itulah kurang saya sebagai manusia biasa yang masih banyak dosanya, masih kekurangan ilmu, dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma taqabbal minna wudhu'ana salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana ta'budana tamsina ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'awat wa qadil hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, salamatan fid dunya wal akhirah, wa afiyatan fil jasad, wa ziyadatan fil barakatan fil rizq, wa taubatan qabla al maut, wa rahmatan indal maut, maghfiratan ba'da al maut. Allahumma ahmin alaina fi sakaratil maut, najati minan nar wa qindal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya kalam.